Puji Tuhan, salam anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, di mana kita akan membahas pada materi pembelajaran kita yang ada di bab 3, fungsi dan tugas keluarga. Ya, pada bab 3 ini kita akan bersama-sama menyimak setiap uraian materi kita dari fungsi dan fungsi dan tugas keluarga. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas setiap anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Di mana hari ini kami akan belajar tentang fungsi dan tugas-tugas kami di dalam keluarga, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, mulaikan setiap materi pembelajaran kami jadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ya Bapak memohon untuk dukungan untuk channel YouTube video pembelajaran kita, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian, agar video pembelajaran ini dapat memberkati banyak teman-teman kelak di luar sana yang membutuhkan materi pembelajaran. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kita akan lihat bacaan Alkitab dalam materi fungsi dan tugas keluarga. Ya, bacaan Alkitab kita yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Kemudian Kejadian pasalnya yang ke-12, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, ketiga ayat ini yaitu berbicara tentang fungsi dan tugas keluarga. Uraian materi, apa saja akan kita pelajari dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi keluarga. Yang kedua, yaitu tugas keluarga. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab orang tua. Jadi, ketiga uraian materi inilah yang akan kita simak bersama-sama dalam materi pembelajaran kita hari ini. Mohon disimak dengan baik agar dapat mengerjakan setiap tugas yang sudah tersedia pada video pembelajaran. Yang pertama, yaitu fungsi dalam keluarga. Ya, yang pertama yaitu fungsi spiritual. Keluarga yang paling bertanggung jawab memberikan pendidikan ajaran agama kepada anak-anaknya, seperti yang tertulis dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Allah memberitakan orang Israel untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu esa, harus diajarkan berulang-ulang dalam keadaan apapun, dimanapun berada, dengan berbagai cara. Ini adalah cara yang paling utama dan penting. Keluarga mempunyai fungsi spiritual, berarti keluarga menjadi wadah dan komunitas di mana setiap anggota keluarga bertumbuh mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Nuh mendidik keluarganya hidup menaati perintah Allah, meskipun semua orang di sekelilingnya hidup dalam kejahatan. Abraham mendidik Ishak hidup beriman kepada Allah, meskipun belum ada jaminan apapun. Ketaatan kepada Allah hanya karena iman. Hana menyerahkan Samuel kecil ke rumah Tuhan di bawah asuhan Imam Eli agar Samuel menjadi pelayan Allah sesuai janjinya. Enike dan Louis mendidik Timotius dengan membaca kitab suci setiap hari sejak kecil dan meneladankannya meskipun ayahnya seorang kafir dan tidak menyembah Allah. Ya, ini adalah fungsi spiritual yang kita belajar bersama-sama, bagaimana tugas dan tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua kita, harus mendidik, mengajar, dan memberitahukan kita tentang yaitu bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam keluarga tentunya kita sering membangun mesbah doa bersama keluarga, berdoa bersama mama papa, baik di saat makan, sebelum tidur, pada waktu bangun tidur. Nah, ini adalah suatu bentuk konsep kita untuk membangun satu hubungan spiritual kita dengan Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga fungsi yang pertama ini
dapat dijalankan dengan baik, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa, akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yaitu fungsi afeksi. Apa fungsi afeksi? Keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Keluarga memberikan perlindungan, rasa aman, merawat dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus. Tanpa kasih sayang dan ketulusan, seorang anak akan bertumbuh menjadi anak yang kasar, egois, dan penuh kebencian, serta sulit mengampuni orang lain. Ya, pada bagian yang kedua yaitu fungsi afeksi, di mana di sini adalah peran daripada keluarga untuk menerima seorang anak dapat merasakan atau mengalami kasih sayang di dalam keluarga itu sendiri. Tugas daripada orang tua adalah memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, merawat dan memelihara dengan kasih sayang seluruh anggota keluarganya. Jadi fungsi ini juga perlu diperhatikan di dalam keluarga, bagaimana kita dapat saling menerima satu dengan yang lainnya, kita mampu untuk saling support satu dengan yang lainnya dalam situasi, dalam keadaan apapun, kita selalu bergandengan tangan di dalam Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang benar-benar dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif tidak hanya memberikan kasih sayang keluarga, dengan fungsi efektifnya harus melakukan perlindungan dalam rangka pencegahan dari pengaruh buruk yang terjadi mungkin di luar sana. Keluarga harus menjauhkan anak-anak dari pergaulan dan kebiasaan buruk apabila hal-hal yang membahayakan seperti rokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Kasih sayang akan dimaknai dengan cara yang salah apabila orang tua memanjakan dan membiarkan anak bebas memilih cara hidupnya sendiri. Nah, jadi ini nih fungsi protektif. Nah, di mana bahwa peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari segala pengaruh buruk, segala situasi di luar sana, untuk membawa anak-anak atau membawa kalian kepada satu kehidupan yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Jadi jika ada orang tua yang menasihati, mengajar, dan mendidik kalian dengan berbagai macam cara, terimalah itu dengan satu ucapan syukur, karena dari setiap ajaran, setiap teguran, setiap didikan itu ada satu tujuan maksud untuk supaya menjaga kalian, untuk memperhatikan kalian supaya kalian tidak terjerumus kepada tawaran-tawaran dunia ini, untuk menjadikan kalian anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, anak-anak yang memberontak kepada orang tua, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan firman Tuhan berkata akan menjadi anak-anak yang memberontak kepada orang tua, bahkan akan melakukan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi fungsi dalam keluarga, yaitu fungsi yang ketiga ini, fungsi protektif, di mana orang tua akan mengawasi kalian untuk menjadikan kalian tetap aman, menjadikan kalian anak yang takut akan Tuhan, jadi kebanggaan bagi keluarga. Yang keempat yaitu fungsi sosial. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan lingkungan. Keluarga yang baik dan bertanggung jawab akan mengajari anak-anak tentang perilaku, cara beramah tamah, cara menyampaikan pendapat dengan benar, dan menyatakan kesalahan dengan penuh kasih tanpa mempermalukan orang lain, dan norma-norma sosial lainnya, sehingga anak-anak dapat belajar bergaul dengan cara yang benar dan dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini fungsi yang ketiga, yaitu fungsi sosial. Bagaimana orang tua akan mengajarkan kalian bagaimana membangun hubungan, bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara yang beretika, dengan cara yang tentunya tidak menyalahi standar firman Tuhan itu sendiri dan tidak menyalahi norma-norma yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi penting sekali ketika kalian dididik, kalian diajarkan, terimalah itu dengan satu ucapan syukur, karena orang yang dididik itu hari depannya baik, karena orang yang mau menerima didikan itu akan melihat hari-hari baik yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Jadi penting sekali ketika orang tua mendidik, mengajar, mengarahkan, bukalah hati kalian untuk menerima itu dengan sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Allah.
Yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini yaitu di mana keluarga diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi keluarga yang memiliki keturunan. Di dalam keluarga itu akan terjalinnya satu hubungan antara suami istri, kemudian melahirkan anak, dari anak itu kemudian melahirkan anak, dan seterusnya. Inilah fungsi daripada suatu komunitas keluarga, untuk memenuhi janji Allah bahwa manusia harus memenuhi bumi ini sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi ini. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu fungsi edukasi. Keluarga itu merupakan wadah pertama dan paling utama dalam mendidik anak. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 menekankan bahwa bangsa Israel dalam hal ini, para ayah atau orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya dengan berulang-ulang tanpa bosan dan lelah. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya hanya sebagai mitra yang menguatkan dan mengembangkan potensi anak, yang terutama adalah keluarga, sebab di sanalah fondasi pertama diletakkan untuk membangun satu anak yang memiliki edukasi yang baik untuk keluarga, untuk pendidikan. Keluarga memberikan pendidikan nilai dan norma yang benar, karena ini akan sangat menentukan bagaimana nantinya anggota keluarga akan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat maupun di luar rumah. Nah, pendidikan di dalam rumah memang tidak diberikan seperti di sekolah. Ada jam pelajaran, buku panduan, uji kompetensi, kenaikan kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, pendidikan di dalam rumah dilakukan setiap saat tanpa henti. Melalui apa? Melalui perkataan, melalui perilaku, melalui sikap hidup kita. Bahkan dalam kita memutuskan segala sesuatu, dalam hidup disiplin kita, bahkan kesepakatan di dalam rumah, dan keteladanan orang tua di dalam keluarga itu sendiri. Teladan orang tua akan memberikan pengaruh sangat besar kepada anak-anaknya. Nah, jadi kalian bisa melihat fungsi edukasi ini, bagaimana peran orang tua itu memberikan satu contoh, memberikan satu teladan, memberikan satu didikan yang tepat, yang baik, yang sesuai dengan norma-norma yang ada untuk kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sendiri. Jadi kalian bisa menilai sendiri apakah ada yang salah dalam didikan yang diberikan oleh mama papa atau orang tua. Misalnya Pak Guru katakan begini, ini salah menurut pandangan Alkitab tentunya, yaitu ketika bisa orang tua berkata, nggak usah ibadah hari ini, nanti ibadahnya besok saja. Nah, kalau menurut kalian itu tidak baik, pilihan yang harus kalian ambil yang mana? Pasti dong ketika misalnya alasannya karena ada satu pekerjaan, kalian bisa memilih atau membuat satu keputusan, membuat satu pilihan yang baik, karena didikan atau arahan itu kembali kepada kita juga. Ada orang tua yang mengarahkan tidak langsung kepada poin yang sesuai dengan standar firman Tuhan, tetapi bukan dengan maksud yang jahat tentunya, tapi untuk mengajarkan kalian tentang beberapa hal dalam mengambil satu kesimpulan, dalam mengambil satu keputusan. Jadi mungkin kalian bisa berkata seperti ini, saya akan beribadah terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Nah, inilah fungsi kita dalam bagaimana ketika kita diajar, ketika kita dididik untuk menjadi satu keluarga yang punya peran masing-masing di dalam keluarga itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu fungsi ekonomi. Nah, keluarga bertanggung jawab menafkahi semua anggota keluarganya, khususnya orang tua kita bekerja keras untuk dapat memenuhi sebuah kebutuhan anak-anaknya dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Selain itu juga keluarga perlu mengajari anak-anaknya tentang pentingnya disiplin terhadap kehidupan. Selain itu, keluarga perlu mengajari tentang pentingnya pendisiplinan tentang keuangan, bagaimana cara melakukannya. Orang tua perlu meneladankan cara mengelola keuangan sebagai berkat dan milik Allah, mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan, serta hidup berorientasi bukan kepada uang atau materi, melainkan kepada sumber berkat, yaitu Allah itu sendiri.
Jadi yang ketujuh, bagaimana fungsi ekonomi ini, di mana peran daripada keluarga atau orang tua itu untuk mengarahkan kita mengelola keuangan kita, bagaimana cara bekerja dengan baik, bagaimana kita bersikap dalam menanggapi sesuatu. Nah, ini penting sekali, sehingga kita dididik mulai dari disiplin waktu, bangun pagi tepat waktu, mempersiapkan segala peralatan sekolah, bahkan mengatur keuangan kita dalam bentuk uang jajan, bahkan uang sekolah dan lain-lain, semuanya itu diajarkan oleh orang tua, supaya nanti ketika kalian bertumbuh menjadi besar nanti, kalian menjadi anak yang disiplin, tertib, dan menjadi kebanggaan khususnya bagi keluarga itu sendiri. Yang berikutnya yaitu materi kita yang kedua, yaitu tugas keluarga. Apa saja tugas keluarga? Yang pertama, bahwa di sini dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tugas keluarga yang pertama yang seperti Pak Guru katakan tadi, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua yaitu penuhi dan taklukkanlah bumi. Yang ketiga yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Bagaimana kita membangun satu mitra yang baik dengan Allah, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan mandat yang dipercayakan bagi Allah kepada kita sebagai keluarga, yaitu kita harus mengerjakannya tentunya dengan takut akan Tuhan, untuk supaya hubungan kita sebagai rekan kerja Allah tentunya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu tanggung jawab orang tua. Siapa saja yang bertanggung jawab di dalam keluarga? Itu yang pertama yaitu adalah ayah. Apa tugas ayah di dalam keluarga? Yang pertama yaitu dalam aspek pendidikan anak, di mana seorang ayah akan mengarahkan anaknya untuk menempuh pendidikan yang baik, mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari keuangan, perlengkapan sekolahnya, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah orang tua kalian lakukan untuk kalian, karena semua itu dengan jerih payah, dengan susah payah, dengan mengeluarkan keringat, sehingga kalian dapat bersekolah dengan baik. Dan itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi jangan ketika kalian tahu itu tanggung jawab orang tua, kemudian kalian seenaknya saja mempergunakannya. Itu tidak baik dan menyalahi kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu dalam aspek perkembangan emosi. Nah, bagaimana seorang ayah akan memantau, akan mendidik seorang anaknya itu untuk mengenal Allah itu sendiri dalam aspek perkembangan emosi ini, yaitu bagaimana dia akan mempelajari, seorang ayah akan mengarahkan kalian bagaimana untuk supaya perkembangan emosi itu terarah kepada hal-hal yang positif, tentunya kepada satu ekspresi yang baik, yang tidak berlebihan, yang adil tentunya, atau tidak memihak atau tanpa alasan yang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalian akan diarahkan kepada satu hal yang baik tentunya. Yang ketiga yaitu dalam perkembangan karakter. Nah, dalam perkembangan karakter ini kita lihat bahwa seorang ayah itu akan menjadi figur yang kuat bagi anak-anaknya. Memang seringkali kita beranggapan bahwa tugas ayah itu hanya mencari nafkah untuk keluarga, tetapi Alkitab justru menekankan bahwa peran ayah itu sangat penting dalam pengembangan karakter anak. Dalam peran sebagai orang tua itu, yaitu yang pertama di sini kita akan pelajari bersama-sama, yaitu ada yang namanya problem solver. Ia dapat menunjukkan kepada anak bahwa ia dapat menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Nah, dalam pengembangan karakter ada satu contoh yang akan diperlihatkan oleh orang tua atau diajarkan orang tua, yaitu bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan satu masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Cara mengatasi suatu masalah dengan memiliki jalan keluar yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan jalan pintas ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu playmate. Seorang ayah hendak
dapat menciptakan komunikasi dan hubungan yang hangat dengan anak-anaknya melalui berbagai kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Jadi menciptakan satu hubungan komunikasi antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, supaya melalui hubungan ini dapat terciptanya satu keluarga yang rukun tentunya, yang dapat dilakukan bersama-sama. Indah bukan ketika ada keluarga orang tua yang selalu saling menyapa anaknya, membangun hubungan melalui komunikasi yang baik dan lain-lain sebagainya. Biasanya orang tua yang baik itu mengajak anaknya biasanya pergi jalan-jalan, pergi tamasya, pergi ke mall, dan ke tempat-tempat rekreasi yang lainnya. Bagaimana mereka menyiapkan waktu mereka untuk dalam tumbuh kembang kalian itu, kalian bisa mengenal atau bisa memahami bentuk-bentuk perhatian daripada orang tua itu sendiri. Kemudian ada yang dinamakan dengan punishment, yaitu menegur apabila anak berbuat salah, mengajarkan anak untuk meminta maaf. Nah, ini dalam peran pengembangan karakter kalian. Nah, seorang ayah itu tugasnya itu seperti itu. Nah, apabila anaknya berbuat salah, seorang ayah itu akan mendidik anaknya itu supaya belajar untuk meminta maaf ketika dia bersalah, baik kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, bahkan kepada siapapun juga. Tugas seorang ayah untuk mengajarkan kalian hal-hal seperti ini. Kemudian ada model atau teladan. Nah, orang tua itu akan menjadi contoh, menjadi teladan apa yang harus dilakukan, mana yang baik, mana contoh yang baik. Karena ada pepatah bilang begini, buah itu kalau jatuh gak jauh dari pohonnya. Apa arti pepatah itu? Jadi karakter yang diturunkan oleh orang tua itu pasti ada kepada anak. Jadi kalau orang tuanya berkarakter baik, maka anaknya pun juga pasti akan berkarakter baik. Tapi di sini kita diperhadapkan dengan satu pilihan tentunya. Kalau kita tahu mana yang baik, ya lakukan yang baik. Kalau kita tahu itu salah, ya jangan kita lakukan. Tetap pilihannya ada sama kita, sehingga kita diajar, kita dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada juga orang tua yang bermasa bodoh tentang kehidupan anak-anaknya. Mau jadinya seperti apa, mau jadi dianya mau besarnya seperti apa, ya itu pilihan terserah. Tapi ada orang tua yang memang akan sangat peduli untuk masa depan kalian, sehingga dia akan mengajarkan kalian banyak hal dalam kehidupan kalian membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian ada yang berikutnya, yaitu dalam aspek rohani. Tentunya tugas seorang ayah itu akan memperkenalkan Allah, memperkenalkan Kristus itu dari sedini mungkin untuk kalian bisa mengenal Dia. Melalui apa? Melalui mungkin doa, melalui persekutuan, melalui pujian, melalui membaca firman. Nah, ini tugas seorang ayah yang akan membawa kalian itu dalam aspek rohani kalian supaya kalian bertumbuh. Jadi kalau disuruh berdoa, jangan malas berdoa ya. Disuruh memuji Tuhan, disuruh pergi ke gereja atau beribadah, atau di masa pandemi ini dalam ibadah Zoom, ya ketika diajar untuk ibadah yang tertib, belajarlah untuk ibadah yang tertib. Karena itu merupakan satu tugas tanggung jawab dari orang tua untuk menjadikan kalian anak-anak yang berhasil di masa depan nanti. Nah, tugas yang kedua selain ayah, yaitu ada tugas seorang ibu. Apa saja tugas seorang ibu? Yaitu seorang ibu akan menolong anak-anaknya mengembangkan diri dan potensinya. Nah, di sini nih kita lihat bahwa seorang ibu akan menolong anak-anaknya untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri daripada kalian. Nah, jadi orang ibu itu luar biasa. Dia akan mengajar kalian banyak hal, mulai dari mencuci piring, memasak, membuat kue, menyapu rumah, dan lain-lain sebagainya untuk mengembangkan setiap potensi yang kalian punya. Yang kedua, yaitu tugas seorang ibu, yaitu melayani anak-anak dan seisi rumahnya. Kalian lihat Amsal pasal 31 ayat 15. Seorang ibu akan bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya, dan dia adalah seorang ibu yang luar biasa. Nah, kalian lihat itu bahwa peran seorang ibu itu untuk mengurusi kalian, untuk membesarkan kalian, peran itu luar biasa yang dipercayakan oleh Allah. Jadi jangan pernah melawan, memberontak kepada orang tua, kepada keluarga, sehingga kalian menjadi anak yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu menyiapkan kebutuhan keluarganya. Amsal 31 ayatnya yang ke
21. Nah, seorang ibu yang baik itu dia akan menyiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian ada yang keempat, mengajarkan hidup takut akan Allah dengan penuh kasih. Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Yang kelima, mengajar di dalam keluarga dengan bijak. Amsal 31 ayat 26. Yang keenam, mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya. Amsal 31 ayat 27. Yang ketujuh, meneladankan karakter baik kepada anak-anaknya. Jadi ada 7 tugas seorang ibu dalam membangun satu keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baik, yang ketiga yaitu mezbah bagi Allah. Pentingnya mezbah sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan peran Allah sebagai sumber kehidupan. Nah, mezbah doa, mezbah pujian, mezbah ibadah kita itu penting sekali dalam sumber kehidupan kita, khususnya di dalam sebuah kehidupan keluarga. Karena melalui mezbah bagi Allah inilah kita melihat bahwa akan adanya pertumbuhan iman, pertumbuhan secara rohani yang akan nanti menjanjikan hari depan yang baik untuk keluarga itu sendiri, baik untuk ayah, ibu, maupun sampai kepada anak-anaknya itu sendiri. Nah, di mana firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di mana bahwa peran Allah sebagai sumber kehidupan keluarga itu berdasarkan kitab Ulangan ini, yaitu yang pertama, memberkati kaum keluarga secara jasmani. Yang kedua, yaitu membuat berhasil semua usaha. Yang ketiga, menguruskan kaum keluarga. Yang keempat, memberikan kemenangan. Yang kelima, segala bangsa akan menghormati bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa peran Allah sebagai sumber kehidupan keluarga berdasarkan kitab Ulangan ini ada 5, yaitu memberkati kaum keluarga tersebut, membuat berhasil, menguduskan dan memberikan kemenangan, bahkan segala bangsa akan menghormati bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Jadi ketika kalian membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan, peran Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian. Jadi jangan pernah lupa untuk membangun mezbah dengan Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kalian. Tuhan adalah hari depan bagi kalian. Jangan mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena Yeremia berkata orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan, maka menjadi orang yang terkutuk, artinya tidak diberkati. Tapi hari ini kita diajarkan supaya membangun mezbah di hadapan Tuhan, supaya kita melihat setiap janji Tuhan terjadi atau tergenapi dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi itulah uraian materi kita pada hari ini. Kalian akan mengerjakan tugas. Apa saja tugas kalian dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan dengan singkat 7 fungsi dalam keluarga. Yang kedua, mengerjakan soal pembelajaran pada buku paket halaman 20 nomor 1 sampai nomor 7. Yang ketiga, sebutkan tugas-tugas dalam keluarga. Yang keempat, sebutkan tanggung jawab ayah dalam keluarga. Dan terakhir, sebutkan peran ayah dalam mengembangkan karakter anak. Jadi ini tugas pertama pada pertemuan kita yang pertama. Kemudian pada pertemuan 2 nanti ada tugas yang kedua juga tentunya. Apa tugas yang kedua? Yaitu pertama, yaitu menyebutkan 7 tanggung jawab seorang ibu terhadap keluarganya. Yang kedua, kerjakan soal pembelajaran halaman 24 nomor 1 sampai nomor yang ke-7. Ketiga, sebutkan peran Allah dalam keluarga menurut Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yang keempat, kerjakanlah tugas refleksi bagian A halaman 26 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini dikerjakan pada pertemuan yang kedua. Yang kelima, kerjakan tugas penugasan halaman 27.1 sampai .3. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.